Terima kasih. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk pelayanan COVID kita memiliki sebanyak 223 tempat tidur. Dari 223 tempat tidur itu terdiri dari 100 tempat tidur yang non-ICU yang sekarang saat ini ditempati oleh 71 pasien. Nah, kalau kita hitung 71 pasien itu tentunya persentase bed occupancy rate atau tingkat huniannya 71%. Kemudian yang kedua, tempat tidur untuk yang ICU. Kita memiliki sejumlah 123 tempat tidur. Dari 123 tempat tidur tersebut, saat ini dihuni oleh 106 pasien. Kalau kita persentasekan bed occupancy rate atau tingkat huniannya sebesar 86,2%. Nah, dari dua tempat tidur tersebut, baik yang isolasi ICU maupun non-ICU, dirata-ratakan dari jumlah totalnya 223 dihuni oleh sekitar 177 pasien, sehingga persentasenya menjadi 79,4%. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk situasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sanglah saat ini hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Kemudian adapun terkait dengan ketersediaan APD, kemudian ketersediaan obat-obatan, tentunya itu sudah kita rencanakan. Jadi tiap hari kita butuh berapa, kemudian kita lakukan ketersediaan ataupun stok rata-rata untuk 1 bulan sampai 3 bulan ke depan, sehingga itu selalu bergulir dan tentunya tidak ada masalah untuk APD dan obat-obatan. Kemudian tentunya saat ini yang rame, yang lagi banyak dibicarakan di mana-mana tentang ketersediaan O2. Kalau untuk Sanglah tentunya kita memang rutin ya, karena sudah diatur suplainya oleh Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Tentunya ini kita teratur mendapatkan. Jadi setiap hari kebutuhan kita rata-rata 8 ton per hari. Tentunya suplainya juga lebih kurang sebesar itu. Sehingga tentunya semuanya berjalan dengan lancar. Tadi memang sempat ada pertanyaan bagaimana tentang ketersediaan. Saya kira tadi juga kita mendapat bagian untuk suplai oksigen sebanyak lebih kurang 9 ton dan tentunya diisi sehingga tidak ada masalah itu. Yang ya memang itu dibagi-bagi karena kita kan di Bali ya untuk seluruh rumah sakit, dan rata-rata kendaraan tangki yang bawa oksigen cair liquid itu ke Bali itu per hari rata-rata 2 truk. Seperti tadi pagi ada 2 truk tangki, yang satu bermuatan 10 ton, yang satu lagi 15 ton. Nah, itu tentunya keliling. Satu truk itu tidak hanya untuk satu rumah sakit, tidak hanya untuk Rumah Sakit Sanglah, tetapi dia tentunya ada beberapa titik rumah sakit yang dilayani. Misalnya Rumah Sakit Sanglah, kemudian Rumah Sakit A, B, C, dan seterusnya, sehingga kendaraan itu tentunya keliling. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena rumah sakit tentunya merupakan hilirnya dari semua kasus COVID ini, tentunya menerima yang sudah sakit. Nah, ketika yang sudah sakit mesti kita rawat di rumah sakit. Tapi bagaimana yang penting, yang paling penting adalah menjaga kita semua tetap sehat.
tidak jatuh ke dalam yang sakit. Kemudian yang sakit ringan tidak jatuh ke dalam sakit yang sedang. Yang sedang tidak jatuh ke yang berat dan seterusnya. Itu yang perlu dijaga. Nah, dengan demikian peranan di hulu tentunya sangatlah penting. Nah, apa yang harus kita lakukan di hulu? Jadi saya kira pemerintah sudah berkali-kali menyampaikan dan sudah disosialisasikan di berbagai media, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, bagaimana tentunya kita semuanya tertib ya, disiplin, sekali lagi disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Paling tidak gunakanlah masker di setiap kesempatan. Kemudian tentunya jangan lupa kalau harus keluar, kemudian harus bertemu dengan banyak orang, lihat jaraknya, jaga jarak. Demikian juga setiap aktivitas yang akan dilakukan didahului oleh mencuci tangan yang bersih, tentunya dengan menggunakan air yang bersih dan menggunakan sabun misalnya. Kemudian tentunya setelah melakukan itu tadi, sebelum melakukan kegiatan, nah setelah kita melakukan kegiatan cuci tangan lagi. Nah, paling tidak 3 hal itu tentunya yang harus kita wajib setiap saat kita lakukan. Saya yakin kalau itu dilakukan, tentunya penambahan kasus, penularan yang terjadi di antara kita akan semakin berkurang, dan bahkan pada saatnya nanti mestinya akan hilang. Jangan lupa yang belum divaksin, datangi tempat-tempat yang melakukan vaksinasi, minta dilakukan vaksinasi, karena itu tentunya juga memberikan manfaat untuk melindungi diri kita. Kita lindungi diri kita lindungi keluarga kita lindungi di sekitar kita, sehingga semuanya terlindungi. Saya kira demikian, terima kasih.